I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevika Aditya, NPM 2022 404064116, kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ITC. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, orang yang menggunakan alat, yang ketiga, untuk siapa alat itu digunakan, yang keempat, efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambah yang merugikan. Dari definisi media pembelajaran tersebut, maka media pembelajaran sebenarnya melingkupi 3 jenis, yaitu yang pertama, alat bantu mengajar, yang kedua, alat peraga dalam mengajar, dan yang ketiga, sumber belajar. Di sisi lain, media juga ada yang wujudnya konkret, seperti keberadaan, seperti papan tulis, buku, dan lain-lain, dan bersifat abstrak seperti suara guru, muatan isi, dan lain-lain. Fungsi dan makna media pembelajaran secara garis besarnya, fungsi media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, membantu guru dalam bidang tugasnya. Media pembelajaran bila digunakan secara tepat dapat membantu mengatasi kelemahan dan kekurangan guru dalam pembelajaran, baik penguasa materi maupun metodologi pembelajarannya. Yang kedua, membantu para pembelajar dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yang dipilih secara tepat dan berdaya guna dapat membantu pelajar dalam meningkatkan daya pemahaman terhadap materi pembelajaran, dapat lebih mempercepat daya cerna pembelajaran terhadap materi yang disajikan, merangsang cara berpikir pembelajar, dan membangkitkan daya kognitif, afektif, dan psikomotor mereka yang mendalam akan pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, memperbaiki pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan suasana pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi informal dasar pelengkap dan atau pengayaan. Yang keempat, memutuskan diskusi dan interaksi peserta didik. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang kedelapan, memberikan simulasi. Yang kesembilan, melakukan penilaian. Yang kesepuluh, administrasi. Yang kesebelas, penelitian dan pengembangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.